Oke, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas modul Cisco CCNA versi 7. Kali ini kita akan membahas di modul uh, tepatnya modul 14.8.1, yaitu tentang TCP and UDP communication. Ya, di sini berbeda mungkin dengan tutorial sebelumnya, di mana saya membahas tentang basic dari jalan komputer. Nah, kali ini kita diminta untuk mungkin melihat cara kerja dari bagaimana cara kerja TCP dan UDP, ya, seperti itu. Mungkin sekarang tidak ada scoring ya, tidak ada scoring, jadi mungkin kita diminta untuk testing aja. Ya, objektif pertama yaitu generate network traffic in simulation mode. Yang kedua, examine the functionality of the TCP and UDP protocol. Oke, kita suruh ngecek nih bagaimana fungsi TCP dan UDP, protokol TCP dan UDP ini. Di simulation, bla 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 bla. Oke, kita diminta untuk melihat lebih jauh tentang fungsi TCP dan UDP, multiplexing and function port number, local application. Oke, kita diminta nanti untuk tahu apa itu TCP UDP multiplexing. Oke, langsung ke instruction. Port 1, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Step 1, generate traffic to populate address resolution protocol atau biasa disebut dengan ARP, teman-teman. ARP tables. Perform the following tasks to reduce of the amount traffic view in the simulation. Oke. Kita akan coba lakukan apa yang diminta di sini. Yang pertama, di sini ada 5 end device ya, di mana ada satu multi server dan masing-masing HTTP client, FTP client, DNS client, dan email client. Kita langsung masuk saja ke multi server. Dia bilang multi server, klik desktop. Oke, ya ini udah desktop. Kemudian command prompt. Oke, ini bisa digeser lagi sih, bisa ya. Command prompt, dan dia bilang ping 192, ping min n 192.168, min n 1 192.168 12555. You are pinging the broadcast. Ya, 255 ini IP broadcast, teman-teman ya. For the client line, the command will send only one ping request rather than usual for. This will take a few seconds as every device on network respond to the ping request from WhatsApp. Oke, katanya kita ini suruh ping broadcast ke masing-masing client LAN ya, nanti akan dikirimin. Terus ini bakal, biasanya kalau kita ngirim kan muncul balasan ya. Nah, katanya balasannya nggak biasanya nih. Nah, ini hasilnya. Mungkin kalau teman-teman biasa ngeping ya, ngeping IP address, mungkin jawabannya hanya dari satu. Nah, karena ini kita ngeping broadcast, jadi balasannya dari masing-masing klien nih, dimana kliennya ada yang IP-nya 2, ada yang IP-nya 1, 4, dan juga 3. Jadi yang nerima 4, paket loss-nya 0 ya. Jadi itu teman-teman, biasanya kita dapat reply berapa sih ya? 4 ya, 4, tapi 4 ini nggak kayak biasanya kita ngeping biasa ya, balasannya 4 kali, tapi ini 4
kebetulan 4 mungkin dari klien kita juga 4 gitu, jadi balasannya oke. Ini baru pertama kali saya sih sebenarnya ngeping broadcast gitu, karena saya nggak biasa gitu ngeping broadcast. Biasanya ngeping yang lain ya. Waduh, luar biasa nih. Oke, close the multi server window. Oke, sudah cukup kayaknya. Nah, itu jadi ngeping broadcast dapat balasan dari 4 klien ini. Mungkin nanti teman-teman bisa coba juga kalau 5 klien balasannya seperti apa. Apakah 4 juga atau 5? Nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Itu untuk step 1 selesai. Nah, step 2 generate web HTTP traffic. Switch to simulation mode. Oke, ini real time ya, berarti saya change to simulation mode. Wah, ini kecil sekali nih. Maaf ya, aduh, saya geser berarti ya. Oke, seperti ini aja. Klik HTTP client, open the browser from desktop, in the field URL, enter. Oke, sini copy aja, and klik go. Oke, ini saya copy. Dia bilang ke HTTP client, terus cari browser ini nih. Cari web browser, tuliskan IP ini, mungkin ini IP servernya ya. Nah, kemudian klik go, but do not close, just minimize. Oke, jadi saya di minimize aja. Oke, mungkin semuanya. Oh ya, mungkin konsep ini ya, jalan bareng-bareng mungkin ya. Oke, karena dia suruh minimize dulu ya, nggak suruh ngapa-ngapain, nunggu mungkin ya. Oke, untuk yang kedua sudah selesai stepnya, tapi masih ada lagi stepnya teman-teman. Kemudian generate traffic, FTP traffic, buka FTP client, buka juga gini, nya di copy. Oke, saya Ctrl C, buka CMD. Oke, FTP lewat CMD di FTP client. Buka command prompt, ketik tulisan ini, enter, trying to connect, jangan di close tadi seperti biasa, karena seperti itu kita mau mintanya, katanya seperti itu. Generate DNS traffic, kita juga mau lihat apa yang akan terjadi. DNS client, oke, buka command prompt, and then enter NS lookup multi server PTU, Ctrl C. Oke, seperti biasa nih, paste juga, minimize juga, dan terakhir mungkin karena sudah email client, klik email client and open the email tool from the desktop. Oke, kemudian compose, tulis pesannya ya dengan oke. Berarti kita ke email client, teman-teman, kemudian cari email di mana ya? MIB, VPN, Cisco IP Communicator. Oke, ini email. Kita klik compose ya, kemudian to-nya multiple user. Oke, subjeknya personalize the subject line. Ini sih, ini aja lah ya. Kemudian seperti ini, targetnya user at multi server PTU, and then send. Tapi dia bilang jangan di close, just minimize. Klik send, minimize but do not close the email client configuration window. Oke. Kemudian kita masuk step ke-6, yaitu memverifikasi traffic yang sudah
tergenerate dan siap untuk disimulasikan. There should now be video entire. Oh, ini video. Video tadi singkatannya apa ya? What is video? Coba kita cari ya, kepanjangan video apa ya, biar teman-teman ngerti juga ya. Kepanjangan video. Aduh, pakaian dinas upacara. No. Oke. Video itu protokol data unit ya. Jadi protokol data unit ya, data yang siap untuk dikirim, berarti ya video itu, bukan pakaian dinas upacara. What the hell? Oke, kemudian examine multiplexing as the traffic cross the network. You will now use capture forward. Oke, ini ya kayaknya. Kemudian small arrow pointing to the right with vertical bar next to it. Click capture once all of the video travel to the switch. Oke, dia bilang klik once, sekali. Oke, semuanya semua videonya dari masing-masing klien berkumpul teman-teman ke satu switch ya. Mungkin ini masih, kalau lihat simbolnya sih kayak masih progress gitu, masih tersimpan di switch. Kita lanjut, klik capture forward 6 times and watch the videos from the different hosts as they travel. Dari awal suruh klik 6 kali katanya. Klik for capture forwardnya 6 kali, terus lihat apa yang terjadi. Note the only one video can cross a wire in each direction at any given time. Oke, kita coba ya, 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Sudah. Kemudian sudah 6 kali. Ini ada type-nya ya, tipe-tipenya. Oke, TCP, DNS. What is this called? Sebenarnya kalau jalan bareng ini, karena pasti jelasin tentang multiplexing ya, karena dibilang suruh ngecek multiplexing. Karena dari banyaknya itu klien bisa komunikasi dalam satu waktu yang bersamaan seperti itu. Dari berbagai klien biasanya disebut multiplexing. Apa sih sebenarnya multiplexing ya? Kita coba cari aja di Google biar nggak penasaran teman-teman. Nah, sebenarnya multiplexing itu teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Ini kayaknya cuma bisa dilakukan oleh switch ya. Kan selain switch ada juga hub ya. Kalau nggak salah sih di switch itu ada model multiplexing. Jadi bisa menggabungkan beberapa sinyal dikirim secara bersamaan, dan itu yang nggak bisa dilakukan oleh hub kalau nggak salah. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Oke. Jadi itu ya, multiplexing. A variety videos appear in event list simulation panel.
What is the meaning of different colors? Oke, ini ada warna-warnanya. TCP warnanya apa nih? Abu, DNS coklat, HTTP itu ungu, ya, SMTP ungu juga. Oke, oh sorry ini keklik apa ya? Nah, dia nanya apa arti dari perbedaan warna itu. Jadi kalau menurut saya perbedaan warna ini ya merepresentasikan protokolnya masing-masing, ya. Ya menurut saya itu karena TCP warnanya konsisten, DNS juga, dan HTTP juga seperti itu, ya. Oke, itu di part 1 kayaknya cukup mudah ya. Kita hanya melakukan text generate aja. Nah, untuk part 1 sudah selesai, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Kita sudah sampai step 7. Jadi kita belajar tentang multiplexing dan apa arti warna dari setiap ini adalah warna ini merepresentasikan protokol masing-masing ya, masing-masing protokol. Jadi itu untuk pertemuan materi tentang part 1 ya. Kita akan lanjut lagi di part 2. Part 2 ini ini ngetes nih lumayan banyak kayaknya. Saya cek dulu ya, 1 2 3 4. Oh, kliennya ada 4. Oh, pasti ngecek salah satu nih ya. Oke, kita akan lanjutkan ke part 2 yaitu examine functionality of the TCP and UDP protocol. Oke, kita lanjut ke part 2 yaitu examine functionality of the TCP and UDP protocols. Di sini kita diminta untuk memeriksa fungsi dari TCP UDP. Pertama, meriksa HTTP traffic as the client communicate traffic HTTP dari klien yang komunikasi dengan servernya di multi server ya. Pertama, reset simulation. Kemudian filter the traffic is currently filternya katanya HTTP dan TCP. Klik edit filters dulu, coba, kemudian pilih HTTP sama TCP. Jadi ini kita nggak perlu nih POP3 FTP, HTTP sama TCP. Cuma ini aja. DNS nggak perlu. Jadi cuma HTTP sama TCP teman-teman. Next, kemudian kita diminta untuk reset simulation dari nol lagi ya. Nah, kemudian di HTTP client browsernya di copy lagi nih, go to the connect browser, capture video appear, minimize. Buka browsernya lagi, klik lagi, kemudian go, click capture forward to see video appear HTTP. Note that the color of envelope, kita minimize dulu. In the topology, match the color code HTTP video simulation panel. Click capture. Masih TCP ya, dari switch.
sampai ke server, balasan lagi dari server ke switch TCP. Nah baru sudah sampai ya. Di sini baru warnanya berubah ya teman-teman, dari TCP kemudian nyampe ke klien jadi HTTP. Why did it take so long the HTTP video appear? Kenapa butuh waktu lama ya? Karena kalau kita minta ke server ya harus prosesnya seperti itu ya. Ada jadi kayak establish connection gitu, menuju dari switch ke server, kemudian balasan lagi dari server, apa ya kalau sebutannya, mungkin handshake gitu ya. Memang prosesnya harus seperti itu. Kemudian klik video envelope, video detail, klik the outbound of detail, tap and scroll down the second last section. Diminta klik ini, kemudian minta apa dia bilang, outbound video details. The last section adalah TCP. The last. What is the section label? TCP. And are this communication considered to be reliable? Ya, menurut saya karena TCP itu paling reliable ya komunikasinya dibandingkan dengan UDP. Kemudian record SRC port, destination port, sequence name, and ACK value. Kita source port, berarti dari klien ini portnya 1026 ya teman-teman. Destination portnya 80. Kenapa 80 ya? Karena port HTTP memang 80 ya. Kemudian sequence numbernya 1, acknowledgement numbernya 1 ya, itu. Kemudian look at the value flag field. To right of the B represent TCP flag that are set for this stage of data conversation. Each the 6th place corresponds to a flag represent 1 any place candidate. Flagnya ini ya 6 sampai 65 4321 ada 6. Kemudian which TCP flag set in PDU. Ini 1 tuh agak 1 2 3 4 5 5, berarti acknowledge ACK. Close the PDU, and then click capture forward until PDU with checkmark return to the HTTP client. Kita close dulu, kemudian next. Balik ke switch lagi sambil kembali lagi ke HTTP client. With the check mark sudah ya, return to the HTTP client. Click the PDU envelope and select inbound PDU details. Inbound and TCP, dia bilang how are the port sequence number and sequence number different than before. Sequence number dari source port dulu ya. Source port ini berubah ya. Yang tadinya source portnya 1043 menjadi 80. Sedangkan destination portnya 1026.
ya. Ini swap aja gitu, kayak tukeran. Sequence numbernya satu tetap kayaknya tadi juga satu, ya. Acknowledgement numbernya berubah jadi 103. Ya, ini berbeda. Sequence number tetap, tapi portnya berubah. Klik HTTP video, HTTP client has prepared to send multi-server. Persiapan ngirim ke server. Oh, ini oke. Ya, oke. What information is now listed? TCP section, how are the port and the sequence number different from previous two videos? Ya, ini perbedaannya teman-teman, tadi saya lupa nih. 1026 memang ya, tadi 1026 juga dari klien, kemudian destination portnya 80. Sequence numbernya itu satu, tadi juga satu juga. Kemudian acknowledge numbernya satu, tadi berubah jadi 103 kalau nggak salah. Nah, tadi ini yang berbeda source port aja. Kalau sebelum persiapan itu berarti 1026 dari source portnya, destination portnya. Ketika sudah sampai jadi tukeran aja nih, 80 source portnya 80, destination port apa sih? Destination portnya 1026 ya, ditukar. Kemudian acknowledge number berubah, flagsnya juga beda, ini ECK dan PSH katanya. Oke, jadi udah itu aja di step 1 ini teman-teman. What information is now listed? Distribution, how are port different? Ya, different. Oke, mungkin itu dari apa ya, kita memeriksa bagaimana traffic HTTP, komunikasi antara klien dan server ya, seperti itu. Kita akan lanjut lagi ke part 2 nya. Oke, kita lanjut lagi dengan step 2, yaitu kita diminta untuk mengecek FTP traffic ST client, gimana cara FTP komunikasi dengan FTP servernya. Kita ke FTP clientnya biasa, buka FTP clientnya, kita ke servernya dulu. Coba ulang. Oke, ada dua ini ya, video. Kemudian di sini the simulation panel change edit filter FTP TCP. Di sini saya sudah mengganti FTP dan TCP-nya. Kemudian kita lanjut lagi, capture forward, click the second video envelope to open it. Lanjut kita kirim ya. Kemudian dibilang klik second video, kemudian output detail, tap scroll down to the TCP section or this communication. Oke. Nah, ini ya TCP-nya, source portnya 1035 dan destination portnya 21, sequence numbernya 1 dan acknowledge numbernya 0. Di sini nomor 5 dan 1 itu flagsnya 5 dan 1 berarti ACK dan FIN ya. Kemudian
how are sampai mati. Outbound orders communication considered to reliable? Yes, karena kalau pakai TCP ya udah pasti reliable ya, pasti reliable. Beda sama UDP ya, ini masih pakai TCP, masih reliable. Record third port destination EC6 value. Oke, sudah. 1035 port destination 21, sequence number 1, flagsnya tadi 1 di 5 dan 1 di 1. Kemudian close the video and capture for until return to FTP with the check mark. Oke, saya close, kemudian saya return, lanjutkan sampai check mark ke client. Oke, click the video envelope, select the inbound video details. Inbound video details. How the port sequence number different from previous result. Coba ya source portnya seperti biasa ya, tukeran 21 tadi ya, 21 itu destination port, sekarang berubah source portnya jadi 21, dan destinationnya yang tadinya 21 berubah jadi 1035. Sequence numbernya tadi kayak berubah juga, kosong. Acknowledge numbernya jadi 1 ya. Kemudian ini ini berubah, tadinya satunya di 1 fin, sekarang sin mensinkronis mungkin ya. Kemudian sudah berubah tadi ya, then before, yes, difference, berbeda. Klik the outbound video details tab. How the port sequence. Okay. Klik video envelope inbound details. Kemudian kita lanjut lagi sampai dia salah. Oke, kita coba ulang ya. Gagal ya, sebentar. Saya berhasil. Saya reset, coba reset simulation FTP. Sebentar. Oke, tadi kirim sudah sampai check mark ya, check mark. Oke. Check mark. Oke. Klik the inbound video details. Oke. Tadi sudah berubah ya. Segment numbernya kosong, acknowledge numbernya, kemudian 1 di 5 dan 1 di 2 tadi ya. Kemudian klik the outbound video details tab ya. Kemudian berubah juga, yang tadinya source port jadi destination jadi port. Kemudian flagsnya berubah, tadinya satunya di 2, sekarang satunya di 5 saja, seperti itu. Kemudian how the port sequence number different from the previous, yes, berubah. Kemudian close the video capture and return to the FTP client. The video is different color. Suruh dilanjutkan capture sampai videonya berubah warna katanya gitu.
mana tadi ya, P. Saya coba return dulu, return, katanya sampai berubah warna. Ini tetap warnanya, oh sudah berubah nih, agak abu-abu ya. Videonya sampai ke client, FTP client, and then open the inbound video details, scroll down the first section. What is the message from the server? Oke, kita lihat inboundnya, source portnya. Di sini perubahannya 1 di 4, itu artinya PSH, PSH, dan juga acknowledge ACK atau ACK seperti itu. Kemudian ini berubah ya, acknowledge numbernya ya, sequence-nya juga yang terlihat sih di flag-nya ini berubah. Kemudian terakhir, what is the message from the server? Message dari servernya ya, welcome to PT Packet Tracer FTP server. Nah, itu adalah message yang didapatkan dari server. Tandanya berarti sudah respons FTP kita atau nyambung ke servernya. Udah reset simulation ya, seperti biasa. Nah, berarti kita di step kedua, examine FTP traffic as the client with the server sudah selesai. Kita akan lanjut lagi di step 3, yaitu tentang DNS, bagaimana cara kerja DNS, komunikasi dengan dari klien ke servernya, seperti itu. Oke, kita masuk ke step ketiga, yaitu dimana kita memeriksa DNS traffic, bagaimana cara komunikasi klien dengan server dari DNS ya. Repeat steps in part 1 to create DNS traffic. DNS traffic itu tadi apa ya? DNS traffic, oke, ini kita copy aja, kemudian kita buka command prompt ya. Kita balik lagi step 3 ke DNS client, kemudian buka command prompt, kita paste di sini, kemudian enter, dan kita minimize, kita kembali ke di sini. Ya, kenapa nggak muncul? Karena di sini kita filternya masih FTP dan TCP ya, jadi kita ganti dengan, dia bilang apa, only DNS and UDP and DNS. Oke, DNS mana ya? Oke. UDP dan DNS ya. Oke, baru muncul. Kemudian look at the OSI model detail. In this machine, HTML filter, click the video to envelope it. Look at the OSI model details for the outbound video. What is layer path protocol? Di sini ada UDP port 1026, destination port 53. Layer 4 adalah port UDP. Are this communication considered to be reliable? Ya, beda sama TCP. UDP ini termasuk yang unreliable ya, jadi nggak bisa diandalkan sih. Lebih bagus TCP daripada UDP. Kemudian open the outbound video details tab to find UDP section, record the source port value. Saya buka, kemudian source portnya 1026 ya, kemudian destinationnya 53 karena port DNS 53.
Uh, why are there no sequence acknowledge number? Ya karena unreliable, jadi nggak ada uh, sequence sama acknowledgement. Beda sama TCP yang ada sequence dan acknowledgement, karena TCP itu termasuk yang reliable dan UDP termasuk yang unreliable. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Close video and click capture forward with a check mark, return to DNS client. Oke, saya suruh di capture terus sampai dia kembali ke client. Check mark. Oke, check mark. Click the envelope and select inbound video. Oh, wait. Ini inbound video details source portnya seperti biasa, reverse kebalikannya ya, swipe. Kemudian how are the port different? Of course berubah, yang tadinya portnya 1026 jadi 53 dan sebaliknya destinationnya 1026 ke yang tadinya 53 ke 1026. Kemudian what is the last section video called? The last section is DNS answer. The last section is DNS answer. Bagian terakhirnya adalah DNS answer sebelum DNS query. Kemudian what is the IP address for the multi-server video? IP addressnya, jawabannya dari ini, ternyata IP addressnya adalah 192.168.1254. Seperti itu ya, DNS yang mudah. Jadi kalau DNS pakai UDP beda dengan sebelum-sebelumnya kita pakai TCP, dan UDP ini termasuk yang unreliable, jadi nggak ada acknowledgementnya sama sequence numbernya. Oke, itu kita akan lanjut lagi ke step 4, dimana ini step terakhir. Kita memeriksa bagaimana cara traffic email klien ke server, seperti itu. Ya, masuk ke step terakhir, yaitu kita diminta untuk eksamen email traffic. Lanjut, kalau sebelumnya kita mengecek bagaimana DNS traffic, kemudian sekarang ke email traffic. Kemudian repeat, dia pertama repeat, oke. Proses untuk email ya, kita ke email dulu. Ini email compose. Tadi compose-nya seperti apa ya? Oke, to user multi-serve PTU. Subject lainnya ini sih ya, seperti ini. Seperti ini kita send ya. Tapi jangan lupa jangan di close, kita tutup seperti ini. Kemudian di sini in the message panel, change edit filters only POP3, SMTP, and TCP. Kita di sini ganti only TCP, POP3, dan SMTP. Ya, seperti itu. Sudah? Oh, sudah ada. And click the first video to a video envelope to open it. Click the outbound video details. Ya, oke. Tap and scroll down to the last section. Oke, di section terakhir ya. What transport layer? Transport layernya pakai TCP. Ya, reliable TCP, reliable transport pakai TCP. Ya, are this communication considered to be reliable? Yes, ya, karena pakai TCP sangat
reliable tuh ya sangat bisa dipercaya lah ya, transportnya, protokolnya beda sama EDP yang tadi ya. Kemudian record source port, destination port, sequence number, and acknowledge number. Source portnya 1026, destination portnya 25, sequence-nya kosong, acknowledge numbernya kosong, kemudian flags-nya di angka 2 ini synchronize mungkin ya, SYN. Kemudian close the video, capture forward until check mark. Oke, kita traffic kita jalankan, tunggu sampai dia, kita balik lagi ya, terus sampai dia check mark katanya. Check mark, oke, nice. Check mark, klik TCP video and envelope, add the view envelope and select inbound. Oke, ini ya inbound detailsnya. How are the port sequence number? How are the port and sequence number before? Ya, portnya tentu saja berubah. Portnya berubah. Tadi 1026, 25 seperti biasa. Swap tadi ya. Kemudian how about the sequence number? Sequence numbernya kosong, acknowledge numbernya 1, dan flagsnya tadi berubah. Kalau tadi hanya sync SYN, sekarang ke acknowledge atau ACK di 5 ya, poin kelima. Kemudian detail how out the port, tadi saya sudah jelaskan. Klik the outbound video details tab. Oke. Ini how are the port sequence. Source portnya 1026, portnya 25, sequence numbernya 1, dan flagnya sudah berubah ke angka 1 ya, dimana tadi masih ada syncnya, sekarang sudah acknowledgement saja ya, seperti itu. How are the port of the sequence number different the previous result? Ya, berubah ya, tentu berbeda ya. That is the second video, different color that email client prepare. Oke. Nah, dia bilang ini yang ungunya diklik, ungunya diklik, terus pilih outboundnya, kemudian port dan sequence numbernya, portnya 1026 dan juga destinationnya portnya 25. Kita langsung ke flagnya, yaitu poin 4 dan poin 5 dan 4, yaitu acknowledge dan PSH. PSH ini apa ya, mungkin push ya. Kemudian physical, lanjut. Kita different previous tool, terus multi, yes, is the beginning. Okay. How are the sequence number? Tadi saya sudah jelaskan 1. Kemudian how are the port sequence different previous to video? Jelas ya, ini berbeda dengan video sebelumnya. Kemudian what email is associated in TCP? Protokol untuk email untuk TCP port 25 itu SMTP ya. Kemudian what protocol is associated with TCP port 110, yaitu POP ya. POP itu Post Office Protocol, jadi buat kirim-kirim surat.
Jadi mungkin itu semua tadi kita sudah selesaikan ya, pengecekan ini dari TCP, UDP, the communication dari kita pertama ngeping ke broadcast, kemudian melakukan model multiplexing, kemudian kita diminta untuk mengecek fungsi TCP dan UDP dari setiap klien, dari HTTP tadi sudah, kemudian FTP, DNS, dan terakhir email. Jadi mungkin sampai sini dulu tutorial kita, lumayan panjang ya, tapi semoga videonya bermanfaat. Komen jika ada salah kata atau ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa like, dan kalau suka bisa subscribe dan share ini ke teman-teman yang mungkin sama-sama belajar tentang Cisco CCNA versi 7. Itu aja dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.